Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran morning worship kita tentang The Law of Moses, bahwa Law of Moses itu tidak dipakukan ke kayu salib. Jadi kita mulai dari Maleakhi 4 ayat 4. Di situ dikatakan, Remember ye the law of Moses. Artinya, ingat hukum Musa. Nah, hukum Musa inilah yang banyak orang bilang sudah dipakukan ke kayu salib. Walaupun banyak orang juga yang bilang kayak gitu, tapi nggak tahu bukti Alkitabnya di mana. Dan di situ dikatakan hukum Musa ini satu paket dengan statutes and judgments juga. Jadi, berdasarkan Maleakhi 4 ayat 4, artinya ingatlah hukum Musa dengan statutes and judgment-nya. Sekarang kita ke Ulangan 31 ayat 24. Di situ dikatakan, Musa menulis hukum dan ditulisnya itu di buku. Sekarang kalau kita gabung Maleakhi 4 ayat 4 dengan Ulangan 31 ayat 24, artinya ingatlah hukum Musa dengan statutes and judgment-nya yang ditulis di buku. Nah, dan sekarang kita mau lihat di mana berlakunya Maleakhi 4 ayat 4 ini. Kita ke Zefanya 2 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, berkumpullah kalian, gather yourself together. Gather together. Dan kapan diperintahkan untuk berkumpulnya? Ayat 2 mengatakan sebelum ada decree. Dan di situ kita mau ambil before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you. Artinya, sekarang kita mau lihat the day of the Lord's anger ini kapan? Dan kita tahu itu adalah hari Tuhan. Nah, jadi Zefanya 2 ini mengatakan kamu berkumpullah sebelum ada undang-undang, sebelum hari Tuhan datang, atau sebelum amarah Tuhan dicurahkan, yang tadi before the fierce anger of the Lord come upon you. Dan itu sama dengan 7 last plagues. Dan kalau kita lihat 7 last plagues itu berdasarkan Wahyu 11 ayat 18, itu adalah setelah bangsa mulai marah atau setelah nations angry dan sebelum penghakiman orang mati. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Maleakhi 4. Di situ dikatakan, ingatlah hukum Musa dengan statutes and judgment-nya yang ditulis di buku. Dan di situ juga dikatakan, Tuhan akan mengirimkan Elijah dan akan mengabarkan pekabaran hukum Musa ini. Dan mereka yang mengabarkan hukum Musa ini mengabarkannya dalam roh Elijah. Jadi kalau kita lihat bahasanya Maleakhi dengan Zefaniah ini sama. Artinya, Elijah yang dikirim berdasarkan Maleakhi 4 itu dikirimnya sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya bicara tentang kedatangan yang pertama kali, tetapi kedua kali juga. Kenapa? Karena dibilangnya berdasarkan roh Elijah. Artinya, Law of Moses ini yang disuruh untuk kita ingat, artinya tidak dipakukan ke kayu salib. Karena masih dibutuhkan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan bicara tentang status and judgment yang satu paket dengan Law of Moses tadi di Maleakhi, kita temukan itu juga di Ulangan 6. Ada di Ulangan 6 ayat 1 sampai 8. Di situ dikatakan bahwa status and judgment inilah yang Tuhan perintahkan untuk kamu lakukan di tanah di mana kamu akan diami tanah itu. Dan itu bicara bukan tanah yang ada di Timur Tengah ya, tanah perjanjiannya, tetapi tanah perjanjian yang nanti yang akan dimasuki setelah 1000 tahun di surga. Dan di ayat 8 dikatakan, biarlah kamu mengikat itu sebagai sign di tangan dan sebagai frontlets di antara kamu punya mata. Dan kita tahu di antara mata itu dahi, di mana dahi ini adalah tempat ditaruhnya meterai. Artinya, diperintahkan untuk keep statutes, judgment, the law of Moses, itu supaya
menjadi tanda di tangan dan di dahimu untuk dimeteraikan. Artinya, status and judgment law of Moses ini sangat penting sekali untuk kita bisa dimeteraikan. Makanya Hosea 4 ayat 6 katakan, umat Tuhan binasa karena tidak berpengetahuan. Karena ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Karena kamu lupa. Makanya Tuhan pun akan tolak mereka. Makanya di Maleakhi 4 ayat 4 tadi dikatakan hukum Musa itu perlu diingat, jangan dilupakan. Kalau kita buka di 2 Korintus 3 ayat 13 dikatakan ada yang tidak bisa melihat akhir daripada sesuatu yang di-abolish. Jadi terang Injil kemuliaan karakter Kristus yang dipantulkan di wajah Musa, itulah yang dulu umat Israel kesilauan sehingga Musa tutup wajahnya karena mereka kesilauan. Mereka ini nggak bisa melihat sesuatu daripada yang dipakukan ke kayu salib. Nah, karena mereka nggak bisa lihat itu, makanya mereka pakukan itu ke kayu salib. Padahal yang benar itu ada yang dipakukan, tetapi daripada yang dipakukan itu tidak dipakukan. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih statutes and judgments itu. Mari kita ke Leviticus 23 ayat 2, ayat 4 sampai 24 dan juga ayat 41-nya. Di situ dikatakan bahwa ayat 2 berbicaralah Musa ke bangsa Israel tentang feast of the Lord, tentang hari-hari feast-nya Tuhan. Nah, dan yang Musa tulis ini yang dia dapat dari Tuhan Yesus, sehingga kalau kita tolak apa yang ditulis Musa sama dengan kita menolak Tuhan Yesus, karena itu asalnya dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini feast-nya itu adalah feast-nya Tuhan, the feast of the Lord. Dan keterangan feast-nya itu ada apa aja sih? Kita lihat di ayat 4 sampai 24-nya itu keterangan daripada feast tahunan mulai dari Passover, Unleavened Bread, Wave Sheaf, Pentecost, Memorial Blowing of Trumpet, Day of Atonement, dan juga Tabernacle. Nah, apa sih feast itu? Di ayat 41-nya kita lihat. Kamu perlu pelihara feast itu sebagai statute. It shall be a statute forever. Jadi yearly feast yang kita temukan di ayat sebelumnya itu adalah statutes. Dan inilah yang ditulis di hukum Musa. Inilah yang perlu kita ingat sebelum kita memasuki time of trouble, masa-masa di mana Tuhan curahkan 7 tulah. Dan ini yang perlu dilakukan untuk kita bisa terima materai juga. Makanya, apakah bijaksana kalau kita bilang feast ini dipakukan ke kayu salib?